Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wanwina Hildayani dari Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengumpulan data PRA di lapangan. Dalam materi ini saya akan membahas bagaimana proses pengumpulan data PRA dilakukan di lapangan, mulai dari persiapan, wawancara, pengamatan, pencatatan data, sampai pengolahan dan penyusunan laporan. Pertama, kita masuk ke gambaran umum pengumpulan data PRA. Dalam PRA atau Participatory Rural Appraisal, masyarakat bukan hanya dianggap sebagai objek yang kita teliti, tetapi masyarakat juga menjadi pelaku utama dalam mengenali kondisi komunitasnya sendiri. Jadi, data yang kita kumpulkan bukan hanya berasal dari pengamatan kita, tetapi juga dari pengalaman dan pengetahuan masyarakat. Secara umum, prosesnya dimulai dari mengenali informasi, mengenali potensi, merumuskan masalah, kemudian merencanakan program. Dalam pengumpulan data langsung di lapangan, kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi sosial, ekonomi, sumber daya, dan kegiatan agribisnis yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu panduan teknis ketika kita melakukan kunjungan lapangan. Sebelum turun ke lapangan, kita harus menentukan dulu lokasi dan sasaran, kemudian menyiapkan instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Setelah sampai di lokasi, yang paling penting adalah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan menjelaskan tujuan kegiatan secara terbuka. Selama proses pengumpulan data, kita juga harus melibatkan masyarakat, menghargai waktu dan adat setempat, serta memiliki sikap yang terbuka dan tidak merugikan. Jadi dalam kemampuan kita berkomunikasi dengan masyarakat itu sangat penting karena kita perlu mendapatkan informasi tanpa membuat masyarakat merasa sedang diinterogasi. Kemudian ada teknik wawancara partisipatif. Wawancara dalam PRA dilakukan dalam bentuk dialog dua arah. Jadi bukan hanya kita yang bertanya, kemudian masyarakat menjawab. Kita juga harus mendengarkan secara aktif dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menceritakan pengalaman mereka. Contohnya, kita bisa bertanya, bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu dalam produksi pemasaran hasil? Selain itu, kita juga mendengarkan jawabannya, dan kalau ada informasi yang menarik, kita bisa menggali lebih dalam. Dalam wawancara, kita juga harus fleksibel, tidak memaksakan jawaban, memberikan ruang untuk masyarakat bercerita, serta menggali hal-hal seperti produksi, kendala, pasar, dan harapan masyarakat. Nah, pada slide ini ada beberapa contoh pertanyaan yang bisa digunakan ketika melakukan wawancara dengan masyarakat agribisnis. Misalnya, kita bisa menanyakan komoditas utama yang mereka usahakan, bagaimana proses produksinya, apa kendala yang mereka hadapi, dari mana pendapatan input produksi, dan bagaimana mereka memasarkan hasil panennya. Kita juga bisa menggali mengenai potensi pengembangan dan kebutuhan atau harapan masyarakat. Jadi pertanyaan tidak hanya fokus pada produksi, tetapi kita mendapatkan gambaran mengenai kondisi agribisnis secara keseluruhan. Selain melakukan wawancara, kita juga perlu melakukan pengamatan langsung. Pengamatan dilakukan dengan melihat kondisi nyata di lapangan. Kemudian hasil pengamatan tersebut dibandingkan dengan hasil wawancara. Hal yang dapat dialamatin misalnya kondisi lahan, sarana produksi, kegiatan pasca panen, pemasaran, dan aktivitas komoditas. Jadi, wawancara dan pengamatan ini saling melengkapi. Kalau wawancara memberikan informasi dan masyarakat, pengamatan membantu kita melihat apa kondisi yang disampaikan tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan. Karena itu, wawancara ditambah pengamatan dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Setelah kita melakukan wawancara dan pengamatan, data yang kita dapatkan harus dicatat secara sistematis. Contohnya, kita mencatat waktu, lokasi, objek yang diamati, hasil pengamatan, informasi dari masyarakat, dan catatan tambahan. Pada contoh di slide, pengamatan dilakukan di Desa Sukajadi pada kebun padi. Dari pengamatan terlihat tanaman sehat dan belum ada hama, tetapi informasi masyarakat diketahui bahwa petani sedang mengalami masalah harga gabah yang turun. Dari sini kita bisa melihat bahwa hasil pengamatan dan informasi masyarakat dapat menunjukkan kondisi yang berbeda, sehingga keduanya penting untuk dicatat dan dianalisis.
Selanjutnya ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang kita dapatkan secara langsung dari lapangan, misalnya melalui wawancara, pengamatan, dan informasi langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai informasi tambahan atau perbandingan. Contohnya data statistik resmi dari BPS. Jadi, data sekunder bukan hanya menggantikan data lapangan, tetapi digunakan untuk membantu memberikan konteks dan melakukan perbandingan terhadap informasi yang kita dapatkan. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data kualitatif. Tahapannya dimulai dari catatan lapangan, pemeriksaan data, pengelompokan informasi, mengidentifikasi tema, melakukan interpretasi, kemudian menyajikan hasil. Jadi, data yang awalnya masih berupa catatan atau informasi yang cukup banyak, kita susun secara bertahap, sampai akhirnya kita bisa menemukan tema atau temuan yang penting. Tujuannya, supaya informasi yang kita dapatkan dari lapangan tidak hanya menjadi kumpulan catatan, tetapi bisa menjadi temuan yang bermakna dalam memahami kondisi sosial dan agribisnis masyarakat. Dalam pengelompokan data, informasi yang kita dapatkan bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa tema, misalnya potensi sumber daya, kegiatan produksi, pemasaran, kelembagaan, permasalahan, kebutuhan masyarakat, dan peluang pengembangan. Pengelompokan ini kita membantu melihat pola, misalnya dari hasil wawancara. Ternyata banyak petani menyampaikan masalah yang tentang pemasaran. Berarti pemasaran bisa menjadi salah satu tema atau masalah utama yang perlu diperhatikan dalam program. Setelah data selesai diolah, tahap berikutnya adalah penyusunan laporan data lapangan. Isi laporan dapat dimulai dari identitas dan gambar lokasi, waktu pelaksanaan, karakteristik komunitas, hasil wawancara, hasil pengamatan, potensi dan permasalahan, hasil pengolahan data, kemudian kesimpulan. Jadi laporan ini menjadi bentuk akhir dari seluruh proses pengumpulan data yang sudah kita lakukan di lapangan. Kalau kita rangkum, proses pengumpulan data PRA ini sebenarnya memiliki alur yang cukup jelas, dimulai dari persiapan, kemudian kunjungan lapangan, dilakukan dengan wawancara dan pengamatan. Setelah itu, data dicatat, kemudian diolah, dan terakhir disusun menjadi laporan. Setiap tahap saling berhubungan, jadi kalau persiapannya kurang baik, kita bisa mempengaruhi proses pengumpulan data. Begitu juga pencatatan tidak sistematis. Nantinya tidak menyulitkan ketika melakukan pengolahan data dengan penyusunan laporan. Sebagai penutup dari materi ini dapat kita pahami bahwa PRA bukan hanya tentang mengumpulkan informasi dari masyarakat. Yang penting adalah bagaimana kita melibatkan masyarakat secara aktif, menghargai pengetahuan lokal, tidak mendominasi, mencatat data secara sistematis, dan memeriksa kembali informasi yang diperoleh. Data sekunder juga bisa digunakan sebagai pendukung. Jadi keberhasilan pengumpulan data PRA sangat dipengaruhi oleh cara kita berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana kita mengolah informasi yang diperoleh dari lapangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengumpulan data PRA di lapangan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan. Saya terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.